Halo Sobat Hidup Baru, bagaimana kabarmu? Kembali lagi bersama saya Dr. Felicia yang akan menemani Sobat Hidup Baru berbincang-bincang seputar masalah kesehatan di podcast Makna Hidup. Sebuah podcast yang inspiratif, komunikatif, edukatif dari Klinik Hidup Baru. Hari ini kami kedatangan bintang tamu, Dr. Andisti spesialis neurologi, seorang spesialis saraf yang berpraktek di Klinik Hidup Baru. Halo dok. Halo dok, Apa kabar dokter? kabar baik. Apa kabar dok? Baik dokter, terima kasih dokter atas waktunya untuk datang ke podcast Makna Hidup ya dokter. Terima kasih dok sudah diundang ya dok ya di Iya. acara podcast hari ini. Iya. Hari ini saya dan Dr. Adisti akan bincang-bincang tentang sebuah topik, yaitu lower back pain atau nyeri pada punggung bawah. Ternyata nyeri punggung bawah ini nggak cuma dialami oleh sobat-sobat hidup baru yang udah tua nih, tapi ternyata yang masih muda juga bisa mengalami. Bahkan banyak yang bilang nih, aduh masih remaja kok udah jompo gitu ya dokter ya. Jadi sebenarnya apa sih dok definisi dari low back pain ini sendiri? Jadi low back pain atau dikenal dengan nyeri punggung bawah itu merupakan suatu kondisi medis berupa nyeri, ketegangan otot, kaku yang terlokalisir di daerah iga bawah dan gluteus inferior atau kalau bahasa awamnya kita sebut dengan bokong. Nah, kemudian kondisi medis nyeri tersebut itu bisa menjalar atau tidak menjalar. Nah, bila menjalar, dia akan bisa ke daerah paha hingga ke tungkai bawah atau kaki. Nah, nyerinya ini juga karakteristiknya juga bermacam-macam juga ya, tergantung dari struktur punggung bawah mana yang terkena. Jadi kalau dikatakan nyeri punggung bawah, kita juga harus tahu struktur-struktur apa saja sih yang menyusun dari punggung itu. Nah, kan struktur yang menyusun dari punggung bawah itu kan terdiri dari tulang, otot, ligamen, sendi, kemudian ada diskus atau bantalan antar tulang belakang, kemudian juga ada radix dan saraf. Ya, jadi kalau dikatakan low back pain, ya tergantung lagi nih kita lihat struktur mana yang terkena sehingga menyebabkan nyeri punggung tersebut. Jadi perlu dianalisa ya dokter sebenarnya yang terkena tuh apakah ototnya, tulangnya, dan lain-lain gitu ya dokter ya. Betul. Nah kalau untuk penyebabnya ya dokter, apa sih penyebab tersering low back pain pada usia tua maupun muda nih dokter? Oke. Tua maupun muda, betul. Jadi begini, kadang-kadang kalau di paradigma masyarakat, kalau sudah usia lanjut, aduh sering sekali kita mengeluhkan nyeri pada punggung bawah. Tetapi dikatakan low back pain itu bisa mengenai pada seluruh lapisan usia. Jadi usia muda, usia tua pun dan siapapun juga bisa terkena low back pain. Adapun etiologi yang menjadi penyebab terjadinya LBP itu tuh beraneka ragam. Dipengaruhi oleh aktivitas kita, lalu adanya trauma atau cedera yang mengenai tulang belakang, infeksi, atau misalnya adanya tumor atau keganasan. Nah, kemudian juga adanya kelainan dari struktur anatomi punggung tersebut. Misalnya pada kasus skoliosis berat, kifosis, itu juga seringkali menimbulkan nyeri punggung bawah atau LBP. Nah, tidak hanya dari penyakit-penyakit yang tadi yang saya sebutkan, bahwa terdapat juga kita sebut nyeri alih. Jadi maksudnya begini, kita nyerinya sih bukan dari punggung ya langsung ya, tapi ada penyakit dari intraabdominal lain seperti ada gangguan hepar mungkin atau gangguan hati, kemudian ada infeksi saluran kemih, batu saluran kemih, itulah yang menyebabkan nyeri alih ke daerah punggung belakang. Jadi sehingga pada seseorang yang mungkin dia mengalami adanya gangguan pada intraabdominal lain, seringkali mengeluh kok punggung saya juga sakit ya. Nah, seperti itu. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga penyebab lainnya adalah dari faktor psikologis. Jadi seseorang yang mungkin merasakan stres, cemas berlebihan, depresi, jadi seringkali kok badan saya kayaknya nggak nyaman ya, pegal-pegal ya. Jadi rasa tidak nyaman di daerah punggung. Nah itu kadang-kadang mikir jangan-jangan punggung saya ini bermasalah. Padahal belum tentu, mungkin juga dari segi psikisnya kita. Begitu itu juga mempengaruhi dari
terjadinya LBP. Jadi kalau boleh saya simpulkan berarti 3 tadi, bisa struktur anatomi Ya. atau struktur tulang belakang atau otot atau ligamen pendukung ya, pendukung tulang belakang. Bisa juga psikosomatis ya tadi dokter ya, jadi stres, psikis gitu, dan juga revert pain tadi ya, atau nyeri alih dari organ-organ di dalam perut kita atau abdomen kita. Bisa dari ginjal, bisa dari hepar gitu ya dokter. Dan itu perlu dievaluasi ya dok ya? Benar sekali. Oke, apakah ada dokter faktor risiko atau kebiasaan tertentu nih yang ternyata sobat hidup baru pernah lakukan di rumah dan ternyata menyebabkan low back pain dokter? Iya, tadi kan sudah saya jelaskan sebelumnya tentang etiologi terjadinya LBP, maksudnya penyebab-penyebab terjadinya LBP. Kadang-kadang terdapat aktivitas yang seringkali kita nggak sadari dok. Nah, misalnya pekerjaan yang membutuhkan duduk lama. Nah, jadi dengan posisi yang kurang ergonomis itu ternyata menjadi pemicu seseorang mengalami namanya LBP. Kemudian orang kurang gerak. Ya, sedentary life ya dokter ya. Iya. Jadi karena dia kurang gerak, otomatis jadi kayak kurang mobile ya badan kita, otot-otot kita juga kurang gerak. Nah, jadi timbul kekakuan. Itu yang menjadi pemicu terjadinya LBP. Nah, kemudian risiko lainnya, misalnya pada penyakit-penyakit tertentu yang mungkin akhirnya kita harus tirah baring lama. Nah, kalau kita tirah baring lama, otomatis pergerakan juga terbatas dok. Nah, itu juga menjadi pemicu terjadinya LBP. Ada juga faktor-faktor lain juga, misalnya kelebihan berat badan pun juga ternyata menjadi penyebab terjadinya LBP. Oh, baik. Tapi ada gak sih dok kondisi serius nih yang mungkin dialami oleh pasien-pasien atau sobat hidup baru di rumah yang ternyata tuh menjadi penyebab dari LBP ini sendiri? Ya, jadi begini, kadang-kadang seseorang yang mengalami LBP, kayaknya ini hanya nyeri punggung biasa, tetapi kita jangan anggap sepele terhadap nyeri punggung bawah atau LBP, karena tadi saya sudah menjelaskan etiologinya itu beraneka ragam, banyak banget dari aktivitas hingga jenis penyakit tertentu. Kalau dikatakan kondisi yang berbahaya, jadi memang ada nyeri LBP tersebut, dia menyebabkan gangguan atau defisit neurologis. Jadi seseorang dengan nyeri punggung bisa saja mengalami adanya kelemahan pada anggota gerak. Nah, kemudian ada juga yang mengalami nyeri hebat, tidak tertahankan, sehingga aktivitas terganggu dan kualitas hidup pun menurun. Nah, kemudian ada gangguan berkemih, ada gangguan buang air besar, itu merupakan tanda-tanda yang harus kita waspadai. Jadi LBP itu bukan sekedar nyeri saja, tetapi kita harus waspada juga dok, seperti itu. Oke, karena tadi salah satu etiologi atau penyebabnya bisa juga karena keganasan atau tumor ya dokter ya? Betul sekali. Baik, ada juga nih terminologi yang beredar di masyarakat tentang saraf kejepit. Mereka sering banget bilang kalau nyeri punggung tuh, oh nih saraf kejepit nih, saraf kejepit. Nah, boleh gak dokter jelaskan sedikit sebenarnya apakah sama dokter saraf kejepit dengan LBP itu? Oke. Ya, memang benar sekali ya, kalau setiap pasien yang mungkin datang ke tempat praktek dokter, dok kayaknya saya saraf kejepit nih. Betul, sering kalau misalnya orang mengeluhkan nyeri pada punggung bawah, LBP begitu, aduh kayaknya saraf saya kejepit. Tetapi sobat hidup baru, hal tersebut juga belum tentu. Karena untuk menentukan seseorang mengalami saraf kejepit, itu harus melakukan pemeriksaan dokter secara langsung. Tidak semua nyeri pada punggung bawah itu sudah pasti saraf kejepit. Nah, kenapa? Karena kita harus lihat juga nih dok, struktur apa sih yang terkena, jangan-jangan ototnya yang bermasalah, atau jangan-jangan mungkin sendinya, atau mungkin jangan-jangan kita karena aktivitas kita yang kurang ergonomis, yang tidak nyaman, yang sering membungkuk misalnya, atau kebiasaan mengangkat barang berat, nah itu bisa menyebabkan LBP. Jadi memang sobat hidup baru, kalau memang mengeluhkan nyeri punggung bawah, memang itu tidak pasti saraf kejepit. Nah, kalau ditanyakan, jadi kalau begitu dok, saraf kejepit itu apa sih? Nah, jadi kalau saraf kejepit itu kita dalam bahasa medisnya dikenal dengan sebutan HNP atau hernia nucleus pulposus. Nah, di mana itu terdapat gangguan pada diskus.
Diskus itu apa ya dok Iya. ya? Diskus itu adalah bantalan tulang belakang. Jadi namanya penyusun tulang belakang itu harus ada bantalannya. Kalau misalnya ada gangguan pada pada diskus tersebut, misalnya akibat infeksi atau peradangan, adanya cedera atau trauma yang mengenai tulang belakang tersebut, sehingga diskusnya tersebut dia akan melemah, jadi bisa bergeser. Nah, hal tersebutlah yang menyebabkan penekanan terhadap saraf. Bila terjadi penekanan terhadap saraf atau kita sebut ada penyempitan saraf ya, nah itu dikenal dengan HNP. Ini secara gambaran secara umumnya. Nah, dan hal tersebut merupakan salah satu kondisi yang bisa menyebabkan LBP. Jadi HNP itu bisa menyebabkan LBP, tapi LBP itu belum tentu HNP ya dokter ya? Iya betul, karena kita harus cari tahu lagi ini LBP-nya karena apa sih. Betul sekali. Oh ya Sobat Hidup Baru, tahu gak sih laboratorium klinik hidup baru dilengkapi dengan peralatan modern yang memberikan keakuratan yang tinggi serta didukung oleh tenaga yang berpengalaman di bidang laboratorium. Layanan laboratorium klinik hidup baru terdiri dari paket medical check-up dan juga melayani lebih dari 300 jenis pemeriksaan seperti hematologi, kimia klinik, imunologi, urin, feses dan cairan tubuh, mikrobiologi, molekuler, dan masih banyak lagi. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut, silakan hubungi 021 626 9432 atau 021 626 9433 atau hotline di 0812 9200 0133. Ya, tadi mungkin kita udah bahas sedikit dokter tentang gejala dan tanda tentang low back pain ya dokter. Nah, boleh dokter jelaskan lagi nih dok, apa sih sebenarnya gejala awal dan juga bagaimana kalau udah sampai perburukan atau tanda bahaya dari low back pain itu? Oke. Dari namanya saja adalah low back pain, artinya nyeri pada punggung bawah. Jadi tanda dan gejalanya adalah adanya nyeri, itu yang pertama. Kemudian adanya ketegangan otot, atau misalnya adanya kekakuan. Nah, atau juga kondisi tersebut menyebabkan seseorang menjadi sulit untuk bergerak. Nah, selain itu juga kita bisa menemukan adanya tanda-tanda perubahan bentuk pada punggung. Nah, selain itu juga dari LBP ini, ya kan nyerinya tersebut karakteristiknya berbeda-beda. Ada yang ditekan-tekan, ada yang diremas-remas atau ditusuk-tusuk. Nah, nyerinya tersebut bisa disertai penjalaran ke area paha atau tungkai bawah atau kaki, atau juga tidak menjalar. Jadi hanya di lokasi itu saja. Gitu. Nah, kemudian nyeri tersebut bisa juga disertai dengan adanya kesemutan atau juga tidak, atau kayak kok saya nyeri punggung tapi kok ada kram-kram juga ya. Baal juga bisa. Bisa, ya? Baal juga bisa. Itu merupakan gambaran secara umum tanda dan gejala dari LBP itu sendiri. Nah, sekarang tentunya dari sekian banyak gejala nih dok, dari LBP ini pasti ada warning sign, red flagnya ya, atau kayak tanda bahaya. Jadi gejala apa sih yang harus kita waspadai gitu. Nah, yang pertama, apabila kalau nyeri pada punggung bawah ini terjadi yang secara hebat, nyerinya hebat banget, sampai kita udah minum obat anti nyeri, itu kok kayaknya nggak mempan ya. Hilang-hilang gitu ya dok ya. Iya. Terus nyeri pada punggung bawah ini atau LBP itu disertai dengan adanya kelemahan pada anggota gerak. Kok jadi cenderung lemah atau kok kita kayak susah untuk mengangkat anggota gerak kita. Lalu disertai dengan adanya demam. Nyeri punggung LBP ini disertai dengan demam. Kemudian adanya penurunan berat badan yang tidak jelas penyebabnya. Kok makin hari kayaknya saya semakin mengurus mungkin dok ya, kok kayaknya semakin kurang ya berat badan saya. Nah, kemudian adanya riwayat trauma. Kemudian adanya riwayat keganasan. Nah, kemudian juga adanya penyakit imunokompromis juga. Dan tak lupa dari usia. Nah, kalau misalnya usia, biasanya sih kalau dari literatur yang ada, itu di atas usia 50 tahun. Jadi itu kalau misalnya sobat hidup baru mungkin ada temannya atau kerabatnya yang mengalami LBP, tetapi kok
gejalanya disertai seperti yang saya sebutkan tanda-tanda bahaya tadi ya dok ya, itu sebaiknya sih harus segera ke rumah sakit Konsul terdekat, ya, dok ya? konsul ke dokter. Nah supaya kita jelas penyebabnya apa. Jadi kalau udah ada tanda-tanda bahaya itu harus konsul ke dokter atau ada gak dok gejala awal aja kita harus ke dokter? Nah jadi begini, untuk pada kondisi seseorang dengan LBP, kalau misalnya rasa nyeri itu pasti kan nggak nyaman dok. Nah alangkah bagusnya kalau kita langsung ke dokter spesialis saraf. Nanti kita akan melakukan screening awal. Kita akan melakukan pemeriksaan untuk memastikan struktur mana sih yang terkena. Yang menyebabkan keluhan ya dokter? Betul, etiologi atau penyebabnya apa sih ini, sehingga kita bisa mengoptimalkan tata laksana sehingga proses pemulihannya juga lebih optimal. Oke. Lalu apakah ada pemeriksaan atau pemeriksaan penunjang baik laboratorium atau foto gitu yang bisa dilakukan dokter? Ya, jadi begini, seseorang yang mengalami LBP pada saat datang ke fasilitas kesehatan terdekat atau ya kita ke klinik hidup baru ya. Nah, nanti kita akan melakukan berbagai macam pemeriksaan. Mulai kita wawancara, kita melakukan, kita menanyakan gejalanya seperti apa. Nah, itu kan. Kemudian tahapan kedua adalah kita melakukan pemeriksaan fisik. Jadi kita akan menilai lokasi mana yang dirasakan nyeri untuk menentukan jenis pemeriksaan penunjang yang akan dilakukan. Nah, jenis pemeriksaan penunjang untuk mendiagnosis LBP atau penyebabnya apa, struktur yang terkenanya itu apa, itu juga beraneka ragam. Seperti foto ronsen, kita akan melihat struktur tulang belakang. Kemudian ada namanya elektromiografi atau EMG. Kita akan merekam aktivitas listrik dari otot dan saraf tersebut. Jadi kita akan jelas, oh iya bagian ini yang mengalami masalah. Kemudian juga dilakukan pemeriksaan CT scan, MRI, tetapi jenis pemeriksaan penunjang itu yang menentukan adalah dokter. Jadi tidak semua jenis LBP itu udah pasti foto atau sudah pasti harus CT scan. Nah, itu harus kita ya tergantung dari pemeriksaan, tergantung dari apa yang kita dapatkan tadi dok. Jadi penting untuk konsultasi lebih dahulu ya dok. Betul, ya. Jadi nggak langsung ujuk-ujuk minta pemeriksaan penunjang gitu. Betul ya dok. Sekali dok. Karena tadi anamnesis atau tanya jawab dan pemeriksaan fisik itu penting dalam kita diagnosis ya dokter. Betul sekali dok. Sobat Hidup Baru, tahu gak sih kalau The Good Co merupakan madu berkualitas tinggi yang diambil dari sarang lebah Apis dorsata dengan standar kebersihan, keamanan, dan kesehatan yang terjamin. The Good Co juga tersedia dalam 2 varian kualitas. Ada standar dengan kadar air 20-21% dan premium dengan kadar air 17-18%. Cocok banget nih sebagai pengganti gula atau untuk bahan makanan. Untuk informasi dan pemesanan dapat menghubungi 0812 9200 133. Nah, Sobat Hidup Baru, tadi kita udah belajar nih apa itu lower back pain, kita juga udah belajar gejalanya, udah belajar juga red flag atau tanda bahayanya. Nah, pasti Sobat Hidup Baru di rumah pengen tahu nih bagaimana cara mengatasi atau menangani dari lower back pain itu sendiri. Jadi dok, apa aja gitu pilihan terapi untuk menangani low back pain? Oke, jadi seseorang yang mengalami LBP itu terapinya memang beragam, tergantung dari penyebabnya, tergantung dari karakteristik nyerinya seperti apa. Nah, tetapi untuk sobat hidup baru, kalau misalnya saat ini mungkin sedang mengalami rasa tidak nyaman pada daerah punggung atau misalnya kok kayaknya saya ada LBP deh ini. Nah, kalau bila nyeri datang, sebaiknya untuk beristirahat. Batasi dahulu untuk sementara aktivitas yang sedang dilakukan. Tetapi bukan berarti untuk tidak beraktivitas ya, karena aktivitas juga penting. Nah, kalau misalnya nyeri yang dirasa kok kayaknya semakin hebat, mungkin bisa kita bantu dengan kompres hangat. Kompres hangat pada daerah yang sakit itu juga membantu untuk melancarkan sirkulasi darah sehingga untuk membantu menurunkan rasa nyeri. Kemudian kita juga hindari untuk kegiatan untuk memutar. Karena kalau sobat
hidup baru, kalau saat ini sedang mengalami LBP, kemudian kita melakukan kegiatan memutar badan, membungkuk, mengangkat barang berat, itu bisa menyebabkan nyeri tersebut bertambah hebat. Sehingga sobat hidup baru mungkin akan merasakan kok semakin tidak nyaman pada kondisi yang sedang dialami. Nah, selain kita memperbaiki dari lifestyle kita, kita juga akan mengonsumsi obat-obatan anti nyeri. Tapinya anti nyeri tersebut harus rekomendasi dari dokter, bukan dari obat-obatan atas Beli keputusan di warung. beli di warung aja deh gitu kan. Karena kan kita harus tahu lagi itu bentuk nyerinya seperti apa, penyebabnya itu seperti apa. Nah, kemudian setelah pengobatan anti nyeri, bisa juga kita melakukan tindakan neurorestorasi. Neurorestorasi ini dilakukan oleh dokter spesialis saraf, yaitu untuk merestorasi penyebab dari nyeri tersebut. Tetapi dok, nggak hanya kita mengatasi penyebab nyeri saja, di situ kita lakukan terapi konseling juga. Jadi selain kita mengatasi nyeri, kita juga memperbaiki psikologis dari pasien tersebut. Nah, kalau memang misalnya penyebab dari LBP tersebut membutuhkan tindakan operatif, maka bisa dipertimbangkan juga. Tapi sobat hidup baru jangan takut untuk melakukan pemeriksaan kepada fasilitas kesehatan supaya dengan lebih cepat diketahui penyebabnya, maka kita bisa mendapatkan pemulihan yang lebih optimal. Seperti itu, dok. Jadi pilihan terapinya cukup banyak karena etiologinya juga bermacam-macam ya dokter. Betul sekali. Jadi penting dokter untuk kita konsultasikan dulu nih ke dokter, apakah penyebab dari low back pain kita. Nah, kadang-kadang nih dok ya, yang saya tahu dari punggung bawah tuh seringnya berangsur lama, jadi penyakitnya kronis nih dokter ya. Sering kali udah lama banget. Nah, sobat hidup baru di rumah mungkin khawatir dok, apakah berbahaya dok kalau kita minum obat nyeri terus-terusan gitu dok? Iya, jadi begini, tujuan dari pemberian obat anti nyeri pada kasus LBP itu adalah pertama untuk mengurangi nyeri. Yang kedua adalah untuk memperbaiki kualitas hidup pasien. Nah, yang ketiga untuk mencegah supaya nyeri yang sedang dialami berkembang menjadi kronik. Jadi kita cegah itu. Nah, tetapi kalau misalnya kita membutuhkan konsumsi obat anti nyeri dalam jangka waktu yang lama, sobat hidup baru tidak usah khawatir, asalkan terapi tersebut berasal dari dokter Anda, tentunya dokter sudah mempertimbangkan baik buruknya. Tetapi yang harus diingat juga, kita tidak bisa berharap 100% terhadap obat-obatan juga dok. Karena selain dari obat-obatan, kita juga harus memperbaiki lifestyle-nya kita. Misalnya, batasi kebiasaan untuk membungkuk pada saat beraktivitas, pada saat duduk, ya usahakan secara ergonomi senyaman mungkin. Lakukan relaksasi, peregangan, itu juga membantu untuk mengurangi risiko timbulnya nyeri pada LBP. Kemudian berolahraga mungkin bisa dicoba berenang, itu bisa membantu untuk mengurangi nyeri pada LBP. Jadi selama obat-obatan yang diberikan oleh dokter dan kita mengkonsumsinya sesuai dengan anjuran, ya akan mendapatkan hasil yang lebih optimal. Seperti itu dok. Baik, dokter mungkin punya pesan atau cara pencegahan nih supaya sobat hidup baru di rumah tuh bisa mencegah adanya low back pain. Iya, jadi hal-hal yang bisa kita lakukan untuk terhindar dari LBP yaitu aktivitasnya nih kita perhatikan dulu. Kalau misalnya duduk terlalu lama, biasanya kan terjadi pada orang-orang yang bekerja di kantoran. Nah, duduk sesuai dengan ergonomis, jangan membungkuk. Kemudian batasi untuk mengangkat barang-barang yang berat. Nah, kemudian olahraga yang secara rutin itu juga membantu untuk mencegah terjadinya LBP. Hindari merokok, terus mengelola stres dengan baik. Karena kan salah satu faktor terjadinya LBP kan adalah stres juga dok. Jadi kita harus selalu berpikiran positif gitu dok. Susah tapi harus dicoba ya. Betul sekali dok. Oke. Sobat hidup baru, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Saya mengucapkan terima kasih kepada Dr. Andisti Ate, spesialis neurologi, atas waktu dan sharingnya pada hari ini.
Terima kasih, semoga bermanfaat ya dok ya buat kita semua. Untuk Sobat Hidup Baru di rumah yang ingin langsung datang berkonsultasi dengan Dr. Andisti, dapat datang ke Klinik Hidup Baru setiap hari Senin dan Kamis pukul 3 sampai 6 sore atau dapat menghubungi 021 626 9432 atau 021 626 9433 atau hotline di 0812 9200 0133. Penasaran tentang informasi seputar kesehatan dan langkah-langkah kesehatan lainnya? Jangan lupa follow Instagram @klinikhidupbaru, subscribe channel ini, like videonya, dan share ke teman-teman yang membutuhkan. Dan jangan lupa aktifkan bel notifikasi agar tidak ketinggalan update dari kami. Saya Dr. Felicia pamit undur diri. Bersama Makna Hidup, hidup sehat lebih bermakna. Sampai jumpa.